Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda, NIM 2020 014 0070. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya bikin untuk final exam kemarin. Saya di sini menggunakan metode double linked list untuk pengurutan data. Pertama, yaitu bikin class mode-nya dengan public integer number, public string nama donatur, public string alamat, public float jumlah donasi, public string tanggal, public node next, dan public node pref. Lalu saya membuat class list-nya dengan node start, public list, start sama dengan 0. Lalu saya bikin metode untuk menginputkan datanya dengan public void input data dengan penginisialisasinya integer num, string name, string address, float donate, string tanggal donate. Lalu saya bikin console.write donatur ke, lalu saya simpan datanya num, kemudian convert to integer console.readline, lalu console.write masukkan nama donatur, saya simpan datanya di name sama dengan convert to string, lalu console.write masukkan alamat donatur, address sama dengan console.readline, lalu console.write masukkan jumlah donasi dengan donate sama dengan convert to integer 64, lalu console.write masukkan tanggal donasi, tanggal D sama dengan convert to string. Lalu node new node sama dengan new node.number sama dengan num, new node.nama donatur sama dengan name, new node.jumlah donasi sama dengan donate, new node.tanggal sama dengan tanggal D, new node.alamat sama dengan address. Saya bikin metode perjikaan if start sama dengan 0 atau num kecil sama start.number. Jika start tidak sama dengan 0 dan num sama dengan start.number, maka console.readline data sudah ada alias data yang ingin dimasukkan pengguna tidak bisa lebih dari 2 kali. New node.next sama dengan start, if start tidak sama dengan 0, start.pref sama dengan new node.pref sama dengan 0, start sama dengan new node. Lalu not previous current, for current sama dengan previous sama dengan start, current tidak sama dengan 0 dan num besar sama current number, previous sama dengan current sama dengan current.next. Jika num sama dengan current.number, console.readline data sudah ada alias pengguna tidak bisa memasukkan data yang sama sebanyak 2 kali. New node.next sama dengan current, new node.pref sama dengan previous. Jika current sama dengan 0, new node.next sama dengan 0, previous.next sama dengan new node, lalu kita masuk metode returnnya. Current.previous sama dengan new node, previous.next sama dengan new node. Lalu saya membuat metode untuk mencari data dengan public bool source data integer num, ref not previous, ref not current. For previous, current sama dengan start, current tidak sama dengan 0 dan num tidak sama dengan current.number, previous sama dengan current sama dengan current.next. Return current tidak sama dengan 0. Lalu saya bikin metode untuk mendelete datanya dengan public bool delete data integer num. Not previous current, previous sama dengan current sama dengan 0. Jika source data num, ref previous, ref current sama dengan false, return false. Dan jika current sama dengan start, maka start sama dengan start.next. Jika start tidak sama dengan 0, start.previous sama dengan 0, return true. Dan jika current.next sama dengan 0, previous.next sama dengan 0, return true. Previous next sama dengan current.next, current.next previous sama dengan return true. Saya bikin metode untuk jika list datanya tidak ada dengan public bool list empty. Jika start sama dengan 0, return true, dan else return false. Lalu saya bikin metode pengurutan data dari awal ke data terakhir dengan public void traverse. Dan jika list empty kosong dengan data kosong, artinya jika tidak ada data yang dimasukkan oleh pengguna, maka akan muncul data kosong. Dan jika ada, maka console.readline catatan donatur dari pertama, not current not, for current not sama dengan start, current not tidak sama dengan 0, current not sama dengan current.next, console.write. Lalu metode ini untuk mengurutkan data dari awal sampai terakhir dengan nomor, lalu dipanggil data nomor yang sudah dimasukkan, nama donatur, dan dipanggil nama-nama donatur yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Jumlah donasi akan dipanggil jumlah donasi yang sudah dimasukkan oleh user. Tanggal donasi akan muncul tanggal donasi yang sudah dimasukkan oleh user, dan alamat donatur akan dimunculkan oleh alamat juga.
Lalu saya bikin metode pengurutan dari data terakhir sampai data terawal dengan public void ref traverse. Jika list empty console dan maka data kosong. Ini artinya data yang ingin dicari pengguna itu tidak tersedia. Else console line catatan donatur dari pertama. Maaf, seharusnya ini catatan donatur dari terakhir. Not current node, for current node sama dengan start, current node dot next tidak sama dengan 0, current node sama dengan current node dot next. While current node tidak sama dengan 0. Lalu kita bikin metode untuk menampilkan data-data yang sudah dimasukkan oleh pengguna dari data terakhir sampai data pertama. Lalu kita bikin tampilan aplikasinya dengan static void main string.args list l sama dengan new list. While true try sama dengan ini untuk tampilan pertama dari aplikasi. Lalu pengguna akan memasukkan pilihannya dengan dan akan tersimpan datanya di char pilih sama dengan convert to char console.len. Lalu bikin metode switch-nya dengan switch pilih. Case pertama yaitu untuk memanggil input data. Case kedua yaitu jika list empty, console.len data tidak ada, break. Lalu console.write masukkan nomor data donatur yang dihapus. Lalu sistem akan menyimpan data yang sudah dimasukkan oleh pengguna dengan integer 6 sama dengan convert to integer 32. Console.writeLine. If jika data jika data yang dimasukkan oleh pengguna tidak tersedia, maka akan muncul kata-kata data tidak ditemukan, dan jika tersedia maka data tersebut akan dihapus oleh sistem. Lalu break case ketiga yaitu metode pengurutan data dari awal sampai terakhir. Lalu case keempat yaitu metode pengurutan data dari terakhir sampai ke awal. Lalu case kelima, jika list kosong sama dengan true maka data tidak ditemukan. Ini yaitu jika pengguna yang mencari data donatur. Lalu not the previous current pref sama dengan sama dengan 0. Console.write masukkan nomor data donatur yang ingin dicari. Nah, di sini sistem akan menyimpan nomor donatur yang sudah dimasukkan oleh pengguna tadi di convert to integer console.write. Lalu sistem akan mencari datanya dengan l.search data no ref previous ref current sama dengan false. Jika datanya false atau tidak ada, maka sistem akan memunculkan tampilan data tidak ditemukan, dan jika ada maka sistem akan menunjukkan data ditemukan, nomor donasi, lalu memanggil untuk nomor urutan donasinya, lalu nama donaturnya, tanggal donasi yang sudah diberikan, jumlah donasi yaitu jumlah donasi dari donatur dan alamat donatur. Lalu case 6 yaitu return default console.write pilihan salah. Lalu break exception console.write cek data yang dimasukkan. Mungkin begini tampilan aplikasi yang setelah saya buat. Misal saya ingin memasukkan data donatur yang pertama kali, yaitu pilihan pertama, lalu donatur ke 1, lalu misalnya masukkan nama donatur, masukkan alamatnya, masukkan jumlah donasinya, lalu masukkan tanggal donasi, lalu saya ingin memasukkan data donasi yang kedua, yaitu donatur kedua dengan namanya, alamat donaturnya yaitu, lalu jumlah donasinya segini, lalu tanggal donasinya dengan tanggal yang sama yaitu 13 Januari 2022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan cara untuk pengurutan data dari awal sampai akhir dengan pilihan ketiga. Nah, di sini lalu langsung berurutan data pertama dan data keduanya. Lalu jika kita ingin mencari dari data terakhir, tinggal masukkan pilihan nomor 4. Lalu ini akan memunculkan urutan data dari yang terakhir sampai data yang pertama. Lalu misal pengguna ingin mencari data, tinggal masukkan pilihan kelima, yaitu lalu tinggal dipilih nomor donatur yang ingin dicari. Misal donatur pertama yang ingin dicari, tinggal masukkan angka 1, lalu akan muncul data donatur tersebut. Lalu jika kita ingin menghapus data donatur, tinggal memasukkan pilihan kedua,
Lalu nomor data donatur yang ingin dihapus, misal data donatur pertama yang akan dihapus, maka data donatur pertama berhasil dihapus. Lalu kita lihat sisa data yang telah tersedia, maka akan data donatur kedua aja yang tersedia. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.